Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian, kelas 8, khususnya kelas 8-10. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah. Anak sekalian, kesempatan pagi hari ini kita kembali akan melanjutkan bahasan pergerakan nasional. Kesempatan pagi hari ini kita masuk persiapan kemerdekaan Indonesia. Tema kita siang hari ini persiapan kemerdekaan Indonesia. Anak sekalian, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa, kita mulai. Selesai anak sekalian? Kita mulai persiapan kemerdekaan Indonesia. Nah, sekalian, pertemuan sebelumnya kita sudah bicarakan mengenai kelahiran Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 yang kemudian diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Kamu bisa cari alasannya kenapa. Kemudian kita sudah bicarakan juga lahirnya Sumpah Pemuda, sehingga pemuda bertekad untuk bersatu. Nah, sekalian, kita masuk persiapan kemerdekaan Indonesia. Berita terdengarnya kekalahan Jepang terhadap sekutu ini membuat para pemuda itu bertekad agar Indonesia di tengah kekosongan kekuasaan ini, kemudian para pemuda itu menginginkan segera diproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Namun demikian, setelah Hiroshima dan Nagasaki dibom atom oleh sekutu, kemudian tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyerah tanpa syarat pada sekutu, para pemuda itu menginginkan segera diproklamirkan kemerdekaan Indonesia dengan usaha sendiri. Namun ditolak oleh golongan tua, Insinyur Soekarno, Hatta, dan lain-lainnya menginginkan kemerdekaan itu lewat proses yang Jepang sudah janjikan. Ya, namun demikian para pemuda ingin kemerdekaan. Oleh karena itu, dari peristiwa perbedaan pendapat antara golongan tua, golongan muda ini, maka terjadilah yang namanya peristiwa Rengas Dengklok. Jadi karena awalnya ada perbedaan golongan tua, golongan muda mengenai cara memperoleh kemerdekaan atau memproklamirkan Indonesia, maka terjadilah peristiwa yang namanya peristiwa Rengas Dengklok. Ini kisahnya anak sekalian. Ya, kemudian setelah terjadinya peristiwa Rengas Dengklok ini, terjadilah peristiwa detik-detik proklamasi. Pada malam hari kembali ke Jakarta, kemudian lagi sampai di Jakarta, kemudian diatur sedemikian rupa, ya, detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia itu dilaksanakan pada hari Jumat 17 Agustus 1945. Detik-detik yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia ini dilaksanakan di Jakarta, di Pegangsaan Timur nomor 56. Sekarang jalan itu disebut sebagai Jalan Proklamasi nomor 1 Jakarta Pusat. Soekarno didampingi oleh Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi yang sebelumnya telah diketik oleh Said Melik. Proklamasi dibacakan pada hari itu sebelumnya disusun oleh Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Mr. Ahmad Subarjo. Pembacaan proklamasi juga diklasikan oleh Soekarni, B.M. Dia, Sudiro, dan Sayuti Melik. Teks proklamasi ditulis di ruang makan di rumah Laksamana Tadashi Maeda, ya, kebangsaan Jepang. Setelah konsep selesai disepakati, Sayuti Melik menyalin dan mengetik naskah tersebut. Setelah diketik,
menggunakan mesin ketik yang diambil dari kantor perwakilan ya AL Jerman milik Mayor Laut Dr. Hermann Kandeler. Ya, ini perundingan antara golongan muda dengan tua dan mengenai teks proklamasi kemerdekaan langsung pukul 00. Ya, teks proklamasi ditulis di ruang tempat peristiwanya kalian nih, prosesnya. Kemudian, nah ini isi teks proklamasi. Ya, saya diperhatikan, misalnya teks proklamasi isinya, kamu bisa baca sendiri, bang jelasin lagi udah. Ini perubahannya setelah diketik oleh Sayyidatul Malik. Kemudian ini juga teks proklamasinya yang sudah selesai. Lihat tuh, nah, ini cara penyebaran teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ini prosesnya melalui harian Suara Asia. Ya, koran pertama yang menyiarkan berita proklamasi. Ya, ini kamu perhatikan sekalian. Terakhir kalian tugasnya ada 5 tugas yang harus kamu kerjakan sehubungan dengan persiapan kemerdekaan Indonesia ini. Ya. Nah, sekalian, sampai sini saja perjumpaan kita PJJ pagi hari ini. Jika ada yang kurang jelas, kamu bisa tanyakan langsung nanti ke Bapak. Saya Bapak percaya sebagai kelas unggulan, kamu pasti bisa jawab dengan baik. Sampai sini saja perjumpaan kita hari ini. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.